salah satu masalah besar yang menjadi concern saya itu adalah tentang kemerdekaan keyakinan itu sendiri. Kemerdekaan keyakinan. Kenapa? Karena seringkali elit ini menghindar untuk membicarakan itu. Oke. Hanya karena mereka khawatir dengan basis elektoral itu sendiri. Konsekuensi dari negara berketuhanan adalah memberikan kemerdekaan yang leluasa kepada setiap umat beragama untuk beribadah dan sekaligus untuk mendirikan rumah ibadah. Kalau orang diberikan kebebasan untuk beribadah, tapi tidak punya rumah ibadah, di mana dia akan bisa beribadah? Nah, ini kita butuh ketegasan dari pemimpin. Apakah Anda komitmen pada konstitusi untuk menegakkan konstitusi, atau Anda tidak berani menunaikan konstitusi? Itu pertama. Yang kedua, agenda yang tak kalah pentingnya adalah agenda yang juga konstitusi menuntut untuk memberikan penghidupan yang layak kepada kaum fakir, miskin, dan mereka yang kategorinya lemah. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Ya, ini menjelang Idul Fitri, memang kelihatannya perjumpaan elit sedikit mengendor ya. Tapi sebelum Idul Fitri, banyak sekali elit-elit politik yang kemudian saling kunjung ya, bertemu di kalangan pimpinan-pimpinan partai politik ya. Ada yang menggagas terbentuk sebuah koalisi besar yang disebut-sebut diarsiteki oleh Presiden Jokowi, tetapi ada yang kemudian ingin bergabung dalam koalisi besar, tapi syaratnya ingin menjadi kadernya, ingin menjadi calon presiden. Ada yang menghembuskan gagasan bahwa ada kesinambungan, tetapi juga ada yang menawarkan ada perubahan. Tapi bagi publik sebenarnya belum terlalu jelas juga sebetulnya agenda-agenda apa dan manfaatnya bagi rakyat kebanyakan soal perjumpaan-perjumpaan elit. Itulah yang akan saya bahas dengan seorang yang anak muda ya, yang menjadi kolumnis di Kompas, yang diberikan atribusi sebagai pemikir kebinekaan, Sukidi Mulyadi. Kang Damang, baik? Baik, Mas Budiman, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tadi masih ngikutin kan, meskipun tidak berada di inner circle kekuasaan, perjumpaan elit, bikin koalisi besar, koalisi setengah besar, atau seperti apa, Mas Sukidi lihat, memonitor itu semua? Saya memonitor melalui kolom-kolom Mas Budiman. Gimana kalau Anda monitor ini gimana? Kan bagus sekali kan di tempatnya PAN mengatakan bahwa Presiden Jokowi cocok dengan pimpinan-pimpinan partai untuk membangun koalisi gitu. Iya, terima kasih Mas Budiman. Ini satu kehormatan selalu tampil di Back to BDM. Ini semata-mata kebaikan Mas Budiman. Saya sebenarnya lebih ingin memberikan sedikit sumbangsih agar pertemuan-pertemuan itu, silaturahmi politik itu memberikan meaningful bagi agenda-agenda kerakyatan. Pertama, saya ingin bahwa pertemuan itu harus langsung mengadres masalah yang tumbuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu masalah besar yang menjadi concern saya itu adalah tentang kemerdekaan keyakinan itu sendiri. Kemerdekaan keyakinan. Kenapa? Karena seringkali elit ini menghindar untuk membicarakan itu. Hanya karena mereka khawatir dengan basis elektoral itu sendiri. Jadi dihindari karena ini bisa berpengaruh terhadap basis elektoral. Persis. Tapi sebelum masuk ke substansi, Mas Sukidi kan lama sekali di Amerika. Ya, apakah perjumpaan ketua umum partai politik dengan yang lain-lain, diskusi soal koalisi, kerjasama politik, itu juga terjadi di Amerika? Amerika itu sistem politiknya dan demokrasinya sudah mapan ya, sehingga orang berkompetisi itu melalui partainya masing-masing.
Jadi Demokrat melalui konvensi, Republik juga melalui konvensi, dan disitulah seluruh capres itu bertanding untuk meraih satu tiket dari masing-masing partai. Sehingga yang kita lihat justru semata-mata perdebatan tentang ide. Perdebatan soal ide. Perdebatan tentang ide, tentang bagaimana membawa Amerika untuk selalu menjadi negara kampiun dunia. Sehingga hampir seluruh presiden Amerika itu betul-betul menguasai bukan hanya masalah domestik, tapi juga masalah dunia. Dan mereka menjadikan itu sebagai wacana perdebatan tentang apa yang akan mereka lakukan jika mereka terpilih sebagai presiden gitu. Saya kira itu yang kering dari tradisi politik kita. Kering dalam tradisi politik artinya pertemuan-pertemuan publik tidak tahu apa yang dibicarakan dan apa yang kemudian akan ditawarkan begitu. Iya, mereka tidak menjiwai apa yang sebenarnya dirasakan oleh rakyatnya dan tentang masa depan Republik ini, sehingga ada situasi politik yang terputus antara apa yang dibutuhkan Republik ini dengan apa yang dikerjakan elit politiknya. Gimana menjelaskannya, Mas Ukidi? Bukankah elit-elitnya adalah pimpinan-pimpinan partai politik dan kebetulan juga sebagian adalah menteri, tapi bisa terjadi keterputusan dengan rakyat? Gimana menjelaskan diskoneksi ini sebetulnya? Karena mereka sangat berjarak dengan denyut nadi kehidupan rakyat, sangat berjarak. Jadi elit di puncak kekuasaan, sementara rakyat berjibaku dengan kebutuhan sehari-hari. Sangat berjarak. Gimana menjelaskan? Mas Ukidi lihat, artinya kan gini, kalau dalam kunjungan-kunjungan pejabat ke daerah itu ketemu dengan rakyat kecil, salaman, kalau ada anak kecil gendong, ya digendong. Itu kan menunjukkan kedekatan fisik sebenarnya. Iya, kedekatan fisik, tapi itu kedekatan dalam maknanya yang sangat simbolik. Simbolik? Iya. Dan politik yang simbolik itu, yang seringkali Mas Budiman suarakan juga, itu adalah salah satu instrumen elit politik kita untuk meraih image yang baik di mata masyarakat. Tapi sebenarnya itu bukan substansi yang kita hadapi sebagai bangsa. Mestinya elit kita itu mulai mentransendensikan pencitraan, politik simbol, drama, dan seterusnya itu ke arah politik yang lebih langsung memenuhi kebutuhan dan hajat hidup rakyat banyak. Nah, misalnya contoh yang paling nyata adalah di kota Cilegon. Ya, ini kota yang di sana dibangun banyak sekali masjid, tapi tak satu pun rumah ibadah agama lain diizinkan untuk dibangun di kota Cilegon. Sehingga umat Katolik maupun Protestan harus pergi jauh ke Serang hanya untuk memperoleh hak beribadah itu sendiri. Nah, ini kan sebenarnya masalah real yang dihadapi oleh umat beragama tentang kebinekaan yang tidak terefleksikan pada komposisi rumah ibadah dan juga tidak terefleksikan pada pemenuhan hak untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Mestinya falsafah kebinekaan itu terefleksikan pada bagaimana komposisi rumah ibadah itu juga tercermin pada umat beragama yang ada di sana. Di sana ada umat Katolik, ada umat Protestan, ada umat Hindu, Buddha, dan seterusnya. Mereka juga berhak untuk memperoleh rumah ibadah itu sendiri. Sehingga pemimpin itu tidak mengadres masalah itu karena semata-mata kekhawatiran akan kehilangan basis elektoral. Kenapa? Karena mengadres masalah itu tidak memberikan keuntungan elektoral buat pemimpin, buat elit itu. Malah justru akan menggerus basis elektoral. Nah, justru gagasan yang ingin saya tawarkan itu adalah pemimpin itu karena disumpah berdasarkan konstitusi mestinya menegakkan amanah konstitusi itu sendiri. Nah, ini yang sebenarnya hilang dari kepemimpinan kita, baik di nasional maupun di lokal. Pemimpin lebih taat pada konstituen
Jadi mau konstituennya pun sebenarnya merupakan pelanggaran konstitusi, tidak ditaati, tetapi tidak setia pada konstitusi sendiri itu. Taat pada konstituen, taat kepada massa, Iya, tapi tidak taat tidak pada konstitusi. Iya. Oke, kalau kita bicara Cilegon kan ada juga argumen dari pemimpin daerah Cilegon bahwa sejarahnya dari dulu memang tidak pernah ada bangunan-bangunan tempat beribadah umat agama yang lain sebetulnya. Iya. Ada alasan historis ketika itu kemudian dilarang. Iya. Misalnya alasan itu ada. Apakah alasan itu bisa dipakai sebagai pembenar untuk tidak boleh berdirinya rumah-rumah ibadah selain masjid di daerah Cilegon? Tentu saya tidak. Yang justru kita jadikan pegangan itu adalah konstitusi, undang-undang dasar kita, yang memberikan jaminan kemerdekaan keyakinan kepada setiap warga negara. Kalau jaminan ini diberikan secara konstitusional, maka otomatis setiap warga itu berhak pula untuk memperoleh rumah ibadah. Itu sudah otomatis. Jadi seluruh perizinan yang justru menghalangi pendirian rumah ibadah itu dengan sendirinya itu bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Jadi kita meletakkan konstitusi itu sebagai panduan kita untuk bernegara secara benar. Nah, ketaatan pemimpin karena dia disumpah atas nama Tuhan dan diberikan tugas untuk menentukan konstitusi, maka kewajiban dia untuk menentukan konstitusi itu. Konstitusi adalah memberikan jaminan kemerdekaan keyakinan kepada warga negara untuk beribadah. Konsekuensinya adalah memberikan kebebasan kepada mereka untuk mendirikan rumah ibadah. Nah, seluruh perizinan yang bertentangan dengan itu dengan sendirinya melanggar konstitusi. Nah, saya justru mengharapkan bahwa pertemuan di tingkat elit itu langsung menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dirasakan oleh warga negara. Kenapa? Karena ini amanah pendiri bangsa. Soekarno yang mengatakan bahwa negara ini adalah negara berketuhanan. Konsekuensi dari negara berketuhanan adalah memberikan kemerdekaan yang leluasa kepada setiap umat beragama untuk beribadah dan sekaligus untuk mendirikan rumah ibadah. Kalau orang diberikan kebebasan untuk beribadah, tapi tidak punya rumah ibadah, di mana dia akan bisa beribadah? Oke. Nah, itu kenapa masuk ini? Artinya elit justru tidak pernah atau menghindari isu-isu yang tadi kan soal kebebasan beribadah dan rumah ibadah. Tapi juga banyak isu-isu lain yang juga kemudian tidak pernah disinggung dalam pertemuan-pertemuan elit itu sendiri. Itu sebetulnya memang terjadi diskoneksi yang sangat parah, tajam gitu atau betul. Ya itu pertanyaan bagus sekali Mas Budiman. Saya ingin menambah satu agenda penting lagi yang sebenarnya menjadi amanah konstitusi, tapi tidak ditunaikan dengan baik oleh pemimpin negeri ini. Pertama soal kemerdekaan keyakinan tadi. Oke. Dan kemerdekaan keyakinan itu juga terjadi pada kesulitan umat untuk beribadah dan untuk mendirikan rumah ibadah. Ini kita butuh ketegasan dari pemimpin. Oke. Apakah Anda komitmen pada konstitusi untuk menegakkan konstitusi atau Anda tidak berani menunaikan konstitusi? Itu pertama. Yang kedua, agenda yang tak kalah pentingnya adalah agenda yang juga konstitusi menuntut untuk memberikan penghidupan yang layak kepada kaum fakir, miskin, dan mereka yang kategorinya lemah. Nah, ini juga Mas Budiman, ini juga mungkin masalah terpenting bangsa ini. Tetapi pemimpin itu tidak berbicara secara tegas apa yang ingin mereka lakukan untuk mengatasi kemiskinan yang semakin akut ini. Ini amanah konstitusi loh. Ya. Orang miskin, fakir miskin dipelihara oleh negara. Dan tugas pemimpin itu adalah hanya untuk menjalankan amanah konstitusi. Tapi ini terbengkalai dengan ukuran kemiskinan 550.000 per kapita saja. Kita punya lebih dari sekitar 26 juta masyarakat kita yang miskin. Apalagi kalau itu dinaikkan saja, angka itu dinaikkan saja, maka makin banyak sekali. Dan impian para pendiri bangsa agar kita punya
penghidupan yang layak dengan terpenuhinya papan, pangan, dan sandang, kalau ini menjadi ukuran dari impian Indonesia, maka kita ini jauh sekali dari pemenuhan impian Indonesia untuk memberikan penghidupan yang layak, terpenuhinya papan, pangan, dan sandang. Nah, ini daftar ini bisa diperpanjang, Mas Budiman. Oke. Dan saya berharap bahwa pemimpin itu setia pada konstitusi. Dengan mewujudkan amanah konstitusi untuk kebajikan bersama. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Budiman, kenapa ini tidak diadres? Itu ada sejumlah penjelasan. Penjelasan pertama adalah memang pemimpin kita itu semakin terputus dengan denyut nadi kehidupan rakyat. Semakin terputus. Ya. Dan itu terbukti di antara pemimpin dan banyakkan pemimpin itu yang semakin kaya raya, semakin hidup berkecukupan, sementara rakyatnya itu semakin hidup susah. Kelerahan. Iya, susah. Nah, ukuran mewujudkan impian Indonesia itu mestinya itu terukur pada kesejahteraan pada rakyatnya dulu, bukan kesejahteraan pada pemimpinnya. Kita lihat aja penyelenggara negara, kekayaannya selalu naik drastis ketika mereka berkuasa. Tapi apakah kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan? Itu menjadi tanda tanya besar, Mas Budiman. Jadi ini yang saya bilang bahwa ada keterputusan antara elit dengan denyut nadi dengan penderitaan rakyatnya. Ya, itu justru yang masih menjadi pertanyaan. Ya. Bagaimana pimpinan-pimpinan partai politik yang asumsinya punya infrastruktur partai politik sampai ke bawah, yang mengetahui denyut rakyat yang dirasakan, tapi justru pimpinan-pimpinan partai politik akan terputus dari denyutnya. Ini sebetulnya itu satu. Variabel lain kan juga banyak instrumen-instrumen sarana komunikasi yang bisa menghubungkan sebetulnya apa yang dibayangkan oleh rakyat ya kecil dan elit, tapi kenapa ada diskoneksi itu sebetulnya? Ya, kenapa ada diskoneksi itu? Alasannya saya kira juga terletak pada ketidakmampuan pemimpin kita untuk menyelesaikan agenda kerakyatan. Artinya mereka tahu bahwa ada masalah, sebenarnya tidak mampu. Tapi tidak mampu menyelesaikannya. Tidak mampu. Saya semakin yakin ketidakmampuan itu terefleksikan pada masalah yang semakin menumpuk. Semakin menumpuk. Kemiskinan susah teratasi, stunting juga memprihatinkan, pengangguran luas sekali, kemerdekaan keyakinan apalagi, dan kerusakan lingkungan, dan maaf ya, ini yang paling parah adalah korupsi itu sendiri. Korupsi sendiri. Sehingga saya melihat pemimpin itu lebih banyak berpikir tentang kepentingan politiknya, tidak berpikir tentang bagaimana rakyat itu menjadi orientasi dari pergerakan politik mereka. Rakyat hanya disapa ketika ada momentum-momentum pemilu, peristiwa-peristiwa politik besar. Tapi setelah itu mereka sibuk sendiri. Alasan lain yang justru tak kalah pentingnya adalah pemimpin kita itu juga tidak menjiwai penderitaan rakyatnya. Sebenarnya kesadaran untuk menjiwai penderitaan rakyatnya itu pudar, Mas Budiman. Pudar. Jadi kalau kita belajar dari ini kan kita ini masyarakat beragama ya, artinya pemimpin itu punya afiliasi keagamaan masing-masing, dan kita tidak melihat inspirasi dari tokoh-tokoh agama yang kemudian terefleksikan pada sikap mereka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Jadi kesadaran untuk menjiwai penderitaan rakyatnya itu langka, Mas Budiman. Ini zaman dulu juga begitu. Pemimpin-pemimpin dulu Agus Salim, Cokro Aminoto,
Soekarno yang menemukan marhen dan Iya. sebagainya, atau Iya. ini gejala pemimpin-pemimpin di era yang lebih kontemporer? Mungkin saja, tetapi saya ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan, bahwa berbeda dengan para pendiri bangsa, pemimpin sekarang ini tidak siap untuk memberikan pil pahit buat masalah bangsa ini. Itu artinya apa? Artinya mereka lebih ingin bersenang-senang ketimbang bersusah-susah dulu. Nah, jadi mereka tidak mampu menunda kesenangan itu. Akibatnya apa? Akibatnya rakyat itu tidak memperoleh yang terbaik dari pemimpin mereka. Sehingga perjalanan bangsa ini begitu terseok-seok, begitu lambat untuk memperoleh kemajuan. Coba kalau kita tengok tetangga-tetangga terdekat kita, gak usah kita bandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura misalnya. Dengan Malaysia aja, dari segi pendidikan kita tertinggal jauh, dari segi human capital juga tertinggal jauh. Apalagi maaf ya, kalau kita bandingkan dengan Singapura, dengan Jepang, Korea. dengan Korea, dengan apalagi dengan Amerika, kita tertinggal jauh banget, Mas Budiman. Dan kita itu malu karena apa? Karena sebenarnya ini kan bangsa yang dari segi kekayaan sumber daya alam cukup banyak, berlimpah, tapi rakyatnya tetap miskin gitu. Jadi ada masalah yang selama ini tidak teratasi, dan kita tidak jujur apa masalah itu gitu. Apa masalah itu. Nah, saya ingin bahwa pertemuan-pertemuan politik itu setidaknya mengedres satu persatu masalah yang kita hadapi sebagai bangsa. Kenapa kemajuan kita sebagai bangsa itu begitu lambat, begitu terseok-seok, sementara negara-negara lain itu berjalan begitu cepat. Ya, justru banyak publik yang berharap agar mereka punya skala prioritas agenda-agenda bangsa yang kemudian sudah disusun dan mereka kemudian menyelesaikannya gitu. Tapi pertanyaannya kemudian, ini sebetulnya apa yang sedang terjadi? Mereka ketemu-ketemu, kadang makan apa, makan bakmi, makan nasi goreng, makan ketoprak, makan soto gitu. Tapi ya sudah, selesai. Iya, sebenarnya kalau untuk kepentingan pragmatis kita tahu bahwa mereka sedang mencari pasangan untuk maju sebagai pilpres. Yaitu kepentingan pragmatis politik lah. Dan tapi yang lebih esensial sebenarnya pertemuan-pertemuan itu ditonton oleh rakyat di saat mereka satu sedang kelaparan, satu sedang kemiskinan, satu sedang mengalami stunting. Di daerah-daerah itu, maaf ya kalau kita keliling Indonesia, itu hati nurani kita itu pasti remuk gitu. Remuk. Ibaratnya desa ini yang bekerja, yang mati-matian, kota yang menikmati kemewahan itu sendiri, pemimpin yang menikmati kemewahan itu. Ini problemnya pada aktornya, aktor pemimpinnya, atau pada level society-nya juga bermasalah, atau pada strukturnya bermasalah? Saya kira problem itu lebih tepat dialamatkan kepada kepemimpinan. Iya, kepemimpinan yang dinakodai oleh aktor-aktor politik ini. Mereka seperti melakukan satu eskapisme dari masalah-masalah yang membelit masyarakat kita. Memang menghindar Saya kira menghindar dari permasalahan itu. Iya, saya melihat mereka menghindar dari permasalahan yang dihadapi rakyatnya, karena memang rumit masalah bangsa ini, rumit banget. Rumit masalah bangsa ini, Iya. Dan tidak mampu atau tidak mau menyelesaikan sebetulnya. Kalau kemauan mestinya ada ya, political will tentu saja ada. Tapi kita akhirnya dihadapkan pada satu kenyataan bahwa akhirnya mereka tidak mampu untuk mengatasi masalah bangsa ini. Karena itu pemimpin yang kita perlukan ke depan itu adalah pemimpin yang otentik, yang tidak berbasis pada pencitraan. Otentik. Otentik, ya, kedekatan rakyat itu betul-betul otentik. Pemimpin yang tidak terbuai dengan pencitraan melalui media sosial,
melalui media-media televisi dan seterusnya. Tapi pemimpin yang betul-betul menjiwai betul apa yang dibutuhkan bangsa ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kerakyatan. Dan ini yang masih agak jarang kita jumpai, Mas Budiman. Kenapa? Karena pemimpin yang didasarkan pada pencitraan itu pada akhirnya tidak mampu untuk mengatasi masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini, terutama korupsi. Terutama korupsi. Dari stok-stok kepemimpinan, apakah betul-betul Mas Sukidi tidak melihat ada orang yang mungkin ya punyalah sedikit komitmen untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa itu? Saya sedikit sekali melihat itu, Mas Budiman. Justru ke depan yang kita harus gelurakan, harus kokohkan, itu adalah kepemimpinan yang tidak berbasis pada one man show. One man show. Iya. Kenapa? Karena kalau basisnya hanya satu political figure, itu kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Justru yang kita butuhkan ke depan itulah pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh instrumen yang ada, terutama sektor swasta, juga sektor masyarakat, dan juga masyarakat secara luas untuk bahu-membahu mengatasi masalah bersama. Karena pada akhirnya saya menyadari bahwa masalah besar bangsa ini, yang membelit bangsa ini, tidak bisa diselesaikan oleh seorang. Oke. Nah, itu artinya apa? Tapi kan presidennya hanya satu kan? Presidennya memang hanya satu. Karena itu kita butuh presiden yang betul-betul mampu menjadi pemimpin yang memberikan inspirasi untuk gotong royong kepada seluruh bangsa ini. Gotong royong itu bisa ditunjukkan satu dengan memberikan satu inspirasi kepada setiap elemen pada kecintaan pada tanah air ini. Dan yang kedua adalah apa yang mereka bisa lakukan demi kemajuan bangsa ini. Dan ketiga adalah kolaborasi di seluruh sektor untuk langsung mengadres masalah yang ada. Misalnya di Jawa Tengah ada kemiskinan di sejumlah daerah. Langsung kemiskinan di Sragen misalnya, Tempat lahir Anda. tempat lahir saya misalnya, diatasi oleh kolaborasi di antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat setempat. Langsung ini Sragen butuh waktu misalnya 2 tahun bagaimana keluar dari kemiskinan dan tercapai impian keadilan dan kesejahteraan itu. Nah, itu saja yang langsung pekerjaan-pekerjaan kecil yang langsung bisa terukur. Jangan terkecoh dengan melihat data di tingkat nasional, kemiskinan menurun 1 atau 2%. Saya kira akan tidak selesai, Mas Budiman. Itu semacam pemimpin menjadikan dia sebagai orkestrasi, membuat division of labor. Siapa mengerjakan apa di daerah mana, katakanlah Sragen dianggap sebagai daerah miskin, terus kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan problem kemiskinan di Sragen di daerah lain. Itu kan bukan semata-mata itu problem manajemen aja sebetulnya. Manajemen mengorkestrasi semua kekuasaan untuk menyelesaikan problem-problem yang sebetulnya real dan konkret. Ya itu makanya itu yang di situ yang saya bilang itu butuh leadership yang membawa spirit gotong royong itu. Karena hanya spirit gotong royong itulah yang saya yakini bisa mengatasi masalah-masalah real yang berkembang di masyarakat. Kalau kita mencari pemimpin yang hanya pada figur one man show yang selalu menjadi pusat perhatian, saya kira masalah-masalah yang begitu kompleks yang membelit bangsa ini tidak akan terselesaikan. Itu saya contoh saja, Mas Budiman. Contoh lain misalnya masalah stunting misalnya di Sulawesi Barat, di kota Mamasa atau Muju misalnya gitu. Langsung aja di sana provinsi kedua terbesar soal stunting. Langsung konkret apa yang bisa dilakukan oleh presiden dengan mengundang Teddy Rahmat, Franky Wijaya, atau pengusaha besar lain, mereka pasti terpanggil dan berjiwa besar untuk
ikut langsung mengatasi masalah stunting di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah di Indonesia. Pasti mau, karena itu yang menjadi spirit mereka untuk bergotong royong memajukan negeri ini. Nah, itu yang sebenarnya yang saya inginkan dari pemimpin, mengundang seluruh stakeholder bangsa ini untuk bergotong royong langsung mengatasi masalah yang ada real yang dihadapin. Iya. Misalnya salah satu yang membuat kita terbelakang adalah juga anak-anak terlantar yang cukup banyak yang tidak memperoleh kesempatan pendidikan. Itu contohnya aja. Karena apa? Karena pendidikan ini adalah instrumen terbaik untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, human capital investment itu sendiri. Nah, bayangkan kita punya presiden, punya pemimpin yang langsung mengundang orang-orang kaya berkumpul bersama, mengajak mereka memberikan beasiswa kepada mereka dari kelompok miskin ini untuk memperoleh pendidikan dari SD, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ada beasiswa Eka Cipta misalnya yang membiayai ribuan warga negara untuk memperoleh pendidikan. Ada juga beasiswa dari LPDP misalnya. Itu yang digalakkan, Mas Budiman. Itu yang digalakkan. Dan saya yakin ya, setiap warga negara, apalagi mereka yang berkecukupan, itu terpanggil hatinya untuk selalu memajukan negeri ini. Mas Budiman juga punya gagasan brilian terkait dengan mereka yang bekerja di sektor informal, agar langsung ada kerja-kerja konkret kemanusiaan untuk mengentaskan mereka dari situasi yang tidak begitu menguntungkan. Nah, hanya dengan spirit gotong royong ini, mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyelesaikan masalah bangsa ini akan selesai. Tapi kan kalau kita lihat kembali lagi kalau dibawa ke pertemuan-pertemuan elit, kan mereka juga menggunakan narasi bahwa masalah bangsa ini kompleks, tidak mungkin diselesaikan sendirian, sehingga harus ada koalisi besar. Ya, koalisi besar untuk menyelesaikan problem bangsa ini yang begitu kompleks gitu. Sama, narasinya adalah narasi gotong royong, narasi kerjasama, hanya mungkin bedanya nggak ada agendanya sebetulnya. Iya. Itu makanya melalui forum Back to BDM ini, itu agenda-agenda yang saya pikirkan agar masalah bangsa ini satu persatu diselesaikan. Kalau saya boleh memberikan satu identifikasi, kita membutuhkan presiden orang miskin. Presiden orang miskin. Iya. Itu ke depan. Apa itu? Kenapa harus butuh presiden orang miskin? Karena kemiskinan itu tidak teratasi selama hampir 78 tahun kita merdeka. Dan menjadi orang miskin tuh sakit. Sakit sekali, penderitaan rakyat, fakir, miskin, mustatafin, kelompok terlantar dan seterusnya. Itu sebenarnya fenomena rakyat umum kita, Pak Sudian. Kalau kita ke kampung-kampung dan seterusnya itu loh. Sedih sekali. Ya, kenapa sampai kepada sebuah keputusan bahwa untuk bisa menyelesaikan problem kemiskinan yang ekstrim, kemiskinan yang akut, itu harus ada orang presiden yang berasal dari orang miskin, yang asumsinya dia memahami bagaimana hidup kemiskinan itu. Iya, tidak bisa saja berasal dari orang miskin, tapi juga tidak harus berasal dari orang miskin, tapi fokus utama dari agenda kepemimpinan nasional itu adalah mengentaskan kemiskinan. Oke. Nah, jadi itu agenda bangsa terbesar. Agenda bangsa terbesar untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Iya. Kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya. Iya, kemiskinan ekstrim satu hal ya, tapi bayangkan Mas Budiman ya, umumnya pekerja kita itu kan pekerja yang berbasis pada kontrak kan. Oke. Artinya kalau kontraknya tidak berpanjang, dia bisa jatuh ke miskin lagi karena tidak punya penghasilan. Itu artinya apa? Artinya masyarakat kita rentan pada kemiskinan, dan itu jumlahnya mayoritas gitu. Yeah. Mayoritas yang rentan pada kemiskinan itu justru mendominasi angka masyarakat Indonesia. Maka yang kita butuhkan itu adalah presiden yang agenda utamanya adalah mengatasi kemiskinan itu. Bukan hanya kemiskinan ekstrim, tapi juga kemiskinan mayoritas masyarakat kita yang tidak punya rumah, yang tidak bisa makan bergizi, yang mengalami stunting,
yang tidak punya pekerjaan, dan seterusnya. Nah coba Mas Budiman, berita Kompas terakhir misalnya, jumlah warga yang mudik, itu kan proporsinya kelihatan sekali. Yang naik mobil sekian, yang naik motor banyak sekali, yang naik bis banyak sekali. Itu cermin dari masyarakat kita. Cermin dari masyarakat kita. Dan kalau kita jujur pada kenyataan yang brutal ini, dan saya kira saatnya kita jujur, kita sebenarnya merasa bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Iya. 78 tahun merdeka. 78 tahun ketika Presiden Soekarno memberikan pidato 1 Juni 1945 dengan janji yang begitu memukau bahwa tidak akan ada kemiskinan di alam kemerdekaan Indonesia, di Indonesia merdeka gitu. Tapi kita tetap mengalami itu gitu. Nah, ini juga yang membedakan ya, ini juga membedakan. Bayangkan ya, spirit para pendiri bangsa itu melihat rakyatnya miskin, mereka betul-betul menjiwai penderitaan rakyatnya dan menempuh jalan hidup kesederhanaan. Nah sementara coba kita lihat siapa pemimpin di antara kita, di antara bangsa ini yang menjiwai penderitaan rakyatnya. Susah Mas Budiman. Tapi gini Mas Sukidi, dalam sistem pemilu yang ada sekarang, dalam kontestasi pemilu presiden, itu kan membutuhkan dana yang belasan triliun rupiah yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi calon presiden gitu. Apakah mungkin kemudian lahir pemimpin-pemimpin dari serikat pekerja atau pemimpin yang memahami kemiskinan kalau memang biaya politiknya begitu mahal sebetulnya? Sebenarnya memungkinkan. Misalnya kita lihat waktu Presiden Jokowi terpilih, dia kan juga bukan dari kalangan yang mampu ya. Artinya dia juga kalangan rakyat biasa dan seterusnya. Memungkinkan sebenarnya rakyat ini sedang mencari sosok pemimpin yang betul-betul menjiwai denyut nadi kebutuhan mereka. Sebenarnya itu yang dibutuhkan rakyat ini. Seperti dulu ketika kemunculannya Pak Jokowi. Iya. Ini yang saya duga tidak begitu ditangkap begitu baik oleh pemimpin kita. Apa yang dibutuhkan rakyat ini adalah pekerjaan. Adakah pemimpin yang siap dengan mempersiapkan lapangan kerja di mana rakyat bisa bekerja? Karena saya yakin mereka bukan masyarakat yang malas, yang hanya mengharapkan BLT misalnya. BLT bagus, tetapi memberikan kesempatan rakyat untuk bisa bekerja itu jauh lebih bermartabat. Dan itu yang kita butuhkan gitu. Bukan pemimpin yang gemar berbagi bantuan tunai. Bukan itu. Tapi yang kita butuhkan itu memberikan kesempatan dan pekerjaan kepada rakyat agar mereka bisa berdikari. Itu kalau saya bayangkan dari Mas Sukidi mengatakan butuh pemimpin yang memang memahami dinamika orang miskin dan diasosiasikan Pak Jokowi ketika pertama kali mencalonkan di tahun 2014. Artinya dalam masa nanti post Pak Jokowi juga masih dibutuhkan karakter-karakter pemimpin yang seperti Pak Jokowi di after 2024. Seperti dalam pengertian kita sebenarnya butuh pemimpin yang langsung merefleksikan rakyatnya dan langsung punya willingness untuk memecahkan masalah rakyat. Sebenarnya lebih ke situ ke situ. Pak Jokowi itu hanya sekedar contoh saja. Bagaimana dia lahir dari rakyat kecil gitu. Tidak harus dari kalangan mereka yang punya duit banyak dan seterusnya gitu. Dan saya yakin yang muncul adalah mereka yang betul-betul menjiwai denyut nadi penderitaan rakyatnya dan menawarkan satu agenda yang bisa menyelamatkan rakyat dari jeritan kemiskinan, masalah-masalah. Itu ada diskrepensi lagi nggak antara harapan Sukidi, harapan publik lahir kepemimpinan yang sangat memahami kemiskinan itu sendiri dengan sikap elit partai politik yang jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa kalau Partai Golkar ya munasnya menempatkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Lalu kemudian Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
ini antara aspirasi di level narasi di rakyat dengan aspirasi elit yang kadang-kadang nggak nyambung ini. Nggak nyambung. Sebenarnya tidak nyambung jujur aja. Dan mungkin rakyat itu nonton itu juga sudah pada tingkat kemuakan saya kira. Iya. Loh, sehari-hari itu saya menyaksikan langsung kok. Mungkin malah tidak nonton, sudah tidak nonton lagi hal seperti itu. Karena ibu pergi ke pasar, ada yang pergi ke sawah, ada yang jadi buruh. Itu potret umum masyarakat kita, Mas Budiman. Sementara rakyatnya hanya pemimpinnya wirawiri kesana kemari, butuh waktu berbulan-bulan dan memenuhi ruang publik kita gitu. Itu kayak, saya jujur aja ini kayak merefleksikan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyatnya. Sebenarnya rakyatnya butuh makan, elitnya malah kumpul sana sini gitu. Sementara mereka sebenarnya disumpah untuk mendermabaktikan seluruh yang mereka punya untuk kemaslahatan rakyatnya itu sendiri. Dari gagasan Mas Sukidi soal pemimpin yang bisa menangkap denyut nadi masyarakat dan bakal calon presiden yang muncul, ada nggak sih nama-nama yang tercermin, atau memang ada tapi berada di luar radar lembaga survei atau apapun juga? Saya tidak berani mengatakan, Mas Budiman, karena khawatir dikira saya nanti mendukung salah satu. Mengendorse. Iya, mengendorse itu. Tapi saya ingin memberikan barometer saja, bahwa ke depan agar Republik ini maju, kita butuh pemimpin yang langsung mengatasi masalah-masalah bangsa ini. Pemimpin yang berangkat dari keteladanan sebagai pemimpin yang betul-betul bersih untuk mengatasi korupsi. Pemimpin yang langsung bisa punya program untuk mengatasi kemiskinan. Pemimpin yang langsung punya program untuk menciptakan lapangan kerja. Pemimpin yang langsung punya program untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Pemimpin yang langsung bisa mengatasi masalah pendidikan. Saya kira pemimpin harus langsung dikonfrontasikan dengan masalah-masalah yang membelit bangsa ini. Tanpa itu pemimpin hanya di awang-awang, di Jakarta saja. Di Jakarta. Tapi gini, banyak juga kemudian yang program-program dalam kampanye itu kan sebenarnya juga udah cukup kuat, udah cukup bagus kan. Korupsi stadium 4, KPK harus diperkuat, perampasan aset harus dilakukan. Tapi ketika governing itu totally different. Ya. Makanya itu sebenarnya yang kita jadikan pegangan itu sebenarnya rekam jejak, maksudnya. Rekam jejak. Iya. Rekam jejak itulah yang sebenarnya menjadi barometer. Karena saya melihat bahwa pendefinisian seorang politisi itu seolah-olah memberikan legitimasi untuk hari ini bicara A, bicara B, setahu saya tidak seperti itu, Mas Dian. Di Amerika misalnya, Obama itu teruji justru ketika rekam jejak dia sejak awal anti perang, dan dia ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden juga spiritnya anti perang, dan itu sejalan, tidak ada penipuan publik di situ. Penipuan publik. Tapi bukankah ujian seorang manusia itu ketika dia mendapatkan kekuasaan? Betul sekali, dan disitulah ketika diberi kekuasaan, pemimpin-pemimpin kita itu mengalami satu problem integritas itu sendiri. Integritas moral yang lemah sekali, yang memimpin Republik ini dengan sikap moral yang tidak tegas, maksudnya. Oke. Dan ini sebenarnya menjadi keprihatinan nasional. Karena apa? Karena sebenarnya kita ini malu. Negara ini didirikan dengan fondasi ketuhanan,
disebut sebagai negara berketuhanan, tapi kita kita tumbuh sebagai bangsa yang korup. Bangsa yang korup. Iya, malu Mas Budiman, malu banget. Ini impian pendiri bangsa dengan kenyataan Indonesia hari ini itu begitu jauh, begitu jauh. Pendiri bangsa ingin bahwa negeri ini dikendalikan dengan integritas moral yang tinggi, tapi penyelewengan moral itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama di tingkat politik. Tapi dalam sistem politik yang ada sekarang, yang diharapkan Mas Sukidi adalah pemimpin yang sangat menjiwai orang miskin, yang bisa menyelesaikan problem kemiskinan. Ini sebuah utopi atau Enggak, sebenarnya ini kalau dalam sistem yang ada sekarang? Iya, sebenarnya ini kalau dijadikan agenda politik nasional, ini justru agenda yang langsung menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Oke. Kita butuh presiden miskin, ya. Presiden yang mampu mengatasi kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan rakyat. Dan kalau kita bicara Indonesia, itu bicara rakyat kecil. Oke. Bicara rakyat kecil, hanya itu saja sebenarnya. Kita bukan berarti kita tidak memperhatikan mereka yang sudah berkecukupan. Mereka tanpa diperhatikan pun mereka sudah tahu jalannya untuk semakin sukses. Tapi justru kita mengajak mereka untuk bergotong royong mengatasi kemiskinan. Sudah, kalau kita butuh satu agenda saja dalam Indonesia ke depan, kemiskinan, itu aja sudah, itu bisa diatasi. Itu artinya kita sudah melakukan hal besar gitu. Hal besar ya. Karena kemiskinan ini merefleksikan banyak masalah, Mas Budiman. Di situ ada masalah pendidikan. Yang terbelakang. Di situ ada masalah human capital. Di situ ada masalah kesehatan. Di situ ada masalah daya saing sumber daya. Kita mustahil bisa menyambut Indonesian Dream 2045 kalau kita tidak mulai membereskan masalah-masalah yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil, dengan wong cilik. Jadi yang kita butuhkan ke depan sejujurnya itu presiden wong cilik. Presiden wong cilik yang mampu betul-betul mengangkat derajat wong cilik ini menjadi manusia yang penuh martabat. Tapi kadang-kadang yang terjadi itu ada juga partai yang menempatkan diri sebagai partai wong cilik. Kan sudah ada memang asusnya ke partai orang cilik. Tapi kadang-kadang ya masih begini-begini aja gitu loh. Artinya sedikit berbeda apa yang dijanjikan atau yang dicitrakan atau yang dilekatkan brandingnya dengan kelakuannya gitu. Ya ini memang ini pertanyaan Mas Budiman itu kan sebenarnya mengandung what went wrong with Indonesia gitu. Iya. Jadi apa yang salah dengan Indonesia gitu. Mas Budiman lebih tahu jawabannya. Saya yakin itu. Tetapi gini. Sebenarnya kalau kita menengok tetangga-tetangga kita, kita ini sebenarnya malu banget, Mas Budiman. Malu ya. Malu sebagai bangsa itu malu. Malu karena apa? Karena bayangin ya, Singapura itu negara kecil sekali. Tapi kemajuannya itu orang yang tinggal di Amerika lama, tinggal di Singapura itu udah setara, Mas Budiman. Oke. Padahal itu tetangga kita gitu, Mas Budiman. Mungkin pemimpin-pemimpinnya kita kurang dolan ya. Bisa jadi kurang dolan. Bisa jadi. Atau terpukau dengan angka-angka statistik pertumbuhan 5 sekian persen dan lain sebagainya gitu. Bayangin apa artinya pertumbuhan itu kalau itu hanya konsekuensi dari BLT yang disampaikan ke masyarakat. Tidak artinya. Justru yang kita butuhkan adalah pertumbuhan yang langsung terkait dengan pemerataan dan juga terkait dengan peningkatan kehidupan rakyat. Atau kita impor aja pemimpin dari luar. Iya, bisa aja Mas Budiman. Sedih Mas Budiman, saya jujur aja. Enggak, Anda sepulang dari Jepang kelihatan begitu nelongso, betul nggak sih kesan saya? Iya, benar. Kenapa? Karena saya jujur aja terpukau pertama dengan kebersihan Jepang itu. Di setiap sudut bersih sekali, bersih semua. Sementara kita ini negara dengan mayoritas Islam dan kata Nabi bahwa
kebersihan itu adalah bagian dari iman. Dan kata Bung Karno, kebersihan itu adalah bagian dari kepribadian bangsa. Tapi tidak tercerminkan. Nggak tercermin. Iya. Tidak tercerminkan. Oke. Itu satu aja. Dan ini masalah sederhana. Dan Anda tidak butuh biaya besar hanya untuk mewujudkan Kebersihan. negara ini kebersihan gitu loh. Dan di sana Mas Budiman, misalnya tidak ada tong sampah di ruang-ruang publik, itu merefleksikan bahwa sampah itu kewajiban masing-masing warga negara. Jadi kalau Anda makan di jalan, ya Anda simpan sampah itu sampai rumah, untuk dibuang di tempat Anda sendiri gitu. Dan Mas, itu satu hal. Mas, yang kedua Mas Budiman, itu perkembangan Jepang sebagai negara dengan teknologi yang luar biasa maju. Mungkin hanya kalah dengan China dan Amerika. Tapi itu kan bukan produk yang dadakan Mas Budiman. Itu kan investasi di bidang sains Dan pembangunan manusia. yang sudah dilakukan secara cukup terstruktur, tersistematisasi dengan waktu yang cukup itu loh. Bayangin kita Mas Budiman. Kita. Kecintaan pada sains itu tidak ditumbuhkan sejak dini. Ya. Respek pada temuan-temuan saintifik tidak ditumbuhkan secara dini. Seolah dunia ini adalah misteri, tidak bisa dijelaskan secara rasional. Lah, negara maju, salah satu ciri utamanya itu selalu ditentukan oleh kecintaan dan respek pada sains itu sendiri. Dan itu belum tercermin pada masyarakat kita Mas Budiman. Ya, 78 tahun merdeka. 78 tahun. Karena itu agenda presiden ke depan itu bagaimana mendesain misalnya kurikulum pendidikan yang memberikan bobot terbesar pada sains, pada teknologi, pada matematika, pada kecintaan pada sains itu sendiri. Porsinya ke sana. Agar apa? Agar setiap warga negara mampu berpikir secara ilmiah sejak dini. Sejak dini. Bukan kedukun ya? Bukan kedukun. Karena apa? Karena ini yang sebenarnya memberikan sumbangsi pada kemajuan bangsa ini. Kalau hal-hal yang fundamental ini tidak diatasi, trust me, kita akan berjalan di tempat. Mudah-mudahan celah itu akan muncul di 2024. Mudah-mudahan. Yakin akan muncul presiden miskin yang mempunyai perhatian pada orang-orang miskin dan menyelesaikan problem kemiskinan. Tentu saja kita harus selalu memberikan optimisme sambil selalu memberikan agenda-agenda besar yang urgent, yang mendesak untuk ditangani bangsa ini, pemimpin ini. Jadi hendaknya itu juga menjadi fokus bahasan dari pertemuan-pertemuan elit pasca pemimpin. Mestinya. Jika itu aja menjadi agenda bahasan, pasti rakyat akan tersenyum. Tersenyum meskipun rakyat juga kadang-kadang juga yang dibutuhkan adalah kadang-kadang politik uang gitu yang terjadi ya. Sebenarnya bukan rakyat yang membutuhkan itu. Pemimpin yang iya. Pemimpin memberikan pendidikan politik yang buruk gitu. Saya jujur aja tidak tega menyalahkan rakyat. Iya. Sudah susah hidupnya. Susah sekali. Dan maaf ya, masyarakat kita itu umumnya petani ya. Hidupan mereka di sawah, panas, dan mereka panen itu paling 2,5 bulan, 3 bulan sekali. Satu petak sawah mungkin dapat 3 juta, 4 juta, tapi dipotong dengan biaya untuk bertani itu sendiri. Kan seberapa Mas dia? Tidak seberapa. Itu asumsinya tidak kena banjir, tidak kena hama, sehingga mereka bisa panen secara wajar gitu. Kalau pemimpin sebenarnya ngurus urusan rakyat kecil, kita bisa menyaksikan bahwa rakyat kita ke depan akan berdiri tegak dan setara dengan rakyat lain. Perlu kementerian khusus. Ya. Yang mengurusi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu Menteri Sosial bukan Kementerian Sosial? Iya, tapi
Udah Mas Budiman. Kurang tajam. Kita perlu terobosan gitu. Iya. Perlu terobosan betul. Perlu terobosan. Oke, Mas Sukidi, itulah suara-suara dari pinggiran ya, suara pinggiran orang Sragen ya, yang kemudian sekolah di Amerika cukup lama dan baru pulang diundang ke Jepang untuk melihat bagaimana perkembangan Jepang. Ada satu poin penting yang disampaikan, kita butuh seorang calon presiden miskin, bukan dalam arti miskin secara harafiah, tetapi calon presiden yang bisa memahami permasalahan dan menyelesaikan problem kemiskinan yang menjadi satu agenda bangsa yang penting yang harus diselesaikan. Semoga pertemuan-pertemuan elit ya bukan hanya sekedar makan-makan, bukan hanya sekedar makan soto, tapi juga memikirkan bagaimana suara-suara dan derita-derita yang dihadapi oleh rakyat kita di berbagai pelosok di Nusantara ini. Jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu berikutnya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.